warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat DKM Masjid Raya Jatimulya, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Imam Ghazali menyatakan ada 3 kelompok manusia yang Allah cinta betul kepada mereka. Pertama, Allah cinta sama orang yang rajin ibadah. Bapak Ibu hari ini, pagi ini hadir di Masjid Jatimulya mengikuti ibadah sholat subuh berjamaah. Ini mudah-mudahan nilainya berlipat ganda pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu hadir silaturahmi, ini juga mudah-mudahan berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduknya kita sampai nanti terbitnya fajar, mudah-mudahan ini dicatat sebagai sebuah kebaikan dan berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah cinta kepada orang yang rajin ibadah. Karena itu memang tujuan kita, manusia diciptakan oleh Allah tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah. Ibadah itu ada 2, ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Ini yang kita sebut hablum minallah, hablum minan nas. Ibadah mahdhah, ritual kewajiban yang kita laksanakan. Sholat subuh itu ibadah mahdhah tuh. Puasa ibadah mahdhah. Zakat ibadah mahdhah. Adapun ibadah ghairu mahdhah, muamalah bersosial di tengah masyarakat, itu ibadah ghairu mahdhah. Artinya apa? Penerjemahan nilai-nilai ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Bahasa gampangnya begini dah, Bu, orang yang ibadah mahdhahnya berhasil, dia kelihatan dalam kehidupan bermasyarakat. Ghairu mahdhahnya juga cakep. Orang yang sholatnya berhasil kelihatan dalam kehidupan bermasyarakat. Dia nggak bakalan tebang pilih, pandang bulu dalam berbuat kebaikan. Itu ibadahnya berhasil tuh. Mahdhah dan ghairu mahdhah. Orang yang sholatnya berhasil, dia kelihatan dalam kehidupan bermasyarakat menjadi orang yang sedikit lebih bermanfaat. Kenapa? Dalam kehidupan bermasyarakat nilai-nilai sholatnya diterjemahkan. Maaf ya, maaf, rupa-rupanya masih banyak di antara kita umat Islam nih yang dalam mengerjakan ibadah mahdhah cuma sekedar gugurin kewajiban doang. Sejauh mana ibadah itu membentuk kepribadian di tengah masyarakat, kita malas koreksi, kita malas evaluasi. Akibatnya terjebak kepada bagus hablum minallah tapi nggak bagus hablum minan nas. Sholatnya mah rajin, tapi ngomongin orang jalan terus. Ada di Jatimulya yang kayak begitu, ada? Yang mana orangnya kalau ada? Padahal sholat itu kelihatan berhasil apa enggaknya dalam kehidupan bermasyarakat. Berbuat baik di tengah-tengah masyarakat, dia nggak pernah pilih kasih dan pandang bulu. Kenapa? Nilai sholatnya diterjemahkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Hablum minallahnya baik, hablum minan nasnya baik. Ini karena tadi saya katakan banyak di antara kita yang dalam mendirikan sholat cuma sekedar gugurin kewajiban. Makanya saudara jangan heran kalau ngelihat ada orang sholatnya rajin, maksiatnya tekun.
Sedekahnya mau, nyolongnya lebih gede dari yang disedekain. Bapak Ibu, saudara-saudara, apa buktinya nilai-nilai sholat kita terjemahkan dalam kehidupan bermasyarakat? Yang gampang dah. Saudara, salah satu falsafah yang diajarkan dalam ibadah sholat, kita umat Islam harusnya bisa menghindari sejauh mungkin perilaku sombong. Itu ajaran sholat yang gampang aja dah. Udahan menyangkut aspek seluruh kehidupan bermasyarakat. Satu aja, orang yang sholatnya berhasil, dia akan selalu berupaya untuk menghindarkan dirinya dari perilaku sombong. Anggota badan kita yang paling tinggi dan mulia adalah kepala. Saya tanya nih, kepala kita mahal apa enggak nih? Mahal apa enggak? Lah mahal bang. Tanya sama lurah no. Lurah enggak bakalan mau tanda tangan KTP kalau fotonya bukan gambar kepala. Kagak ada KTP gambarnya gambar dengkul fotonya. Kita lihat nih, anggota badan yang begini tinggi, mulia dan mahal. Ini kepala nih. Begitu sujud menghadap Allah, adanya sama persis dengan anggota badan kita yang paling bawah, yaitu telapak kaki. Sholat yang berhasil, kita renungkan maknanya. Mestinya kita bisa menghindari perilaku sombong dalam kehidupan kita. Apa sih yang mau kita sombongin? Apa yang mau kita sombongin? Ngerasa kita banyak ilmu, lalu diangkat jadi pejabat staf khusus, terus boleh menghina pedagang? Nggak bisa. Udah lu dengerin aja lah. Maaf ya, faktanya kan begitu tuh. Kita umat Islam nih baru sekedar banyak mengerjakan ibadah tapi gugurin kewajiban doang. Sejauh mana ibadah membentuk kepribadian, kita malas koreksi, kita malas introspeksi. Padahal Islam itu menjaga keseimbangan, saudara. Hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minan nasnya menerjemahkan dari ibadah yang ia lakukan. Dulu di zaman Nabi ada 2 orang ibu-ibu lapor. Kata ibu-ibu, ya Rasul, ada 2 orang di kampung saya. Dua-duanya rajin ibadah. Kata Nabi, emang kenapa bu? Tapi yang atu ya Rasul, dia rajin banget ibadahnya, tapi hidup di masyarakat mulutnya kagak bisa dijaga. Seneng nyakitin tetangga, doyan jailin orang lain, seneng banget nyakitin hati orang. Ini orang yang pertama, ntar posisinya di akhirat bagaimana ya Rasul? Kata Nabi, yang pertama posisinya di akhirat, dia ada di neraka. Walaupun dia rajin ibadah, tapi nilai ibadahnya nggak diterjemahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya hablum minallah bagus, hablum minan nasnya juga bagus. Terus apa lagi bu? Orang yang kedua, ya Rasul, ibadahnya biasa aja, sholat tibang rawatib doang. Rawatib doang, tahu orang sini rawatib ya? Zohor, asar, maghrib, isya, subuh. Baca Quran juga kagak panjang-panjang, seainan doang. Seainan ngerti dah orang sini ya, dari ain ketemu ain lagi dah tuh. Tapi orang yang kedua nih Rasul, nih orang dia jaga bener lisannya, nggak doyan nyakitin orang, jauh dari sifat sombong, nggak usil sama tetangga. Nih yang kedua, ntar posisinya di akhirat bagaimana ya Rasul? Orang yang kedua dia ada di dalam sorga, seimbang.
antara hablum minallah dengan hablum minannas. Nah, tadi saya katakan, orang yang sholatnya berhasil kelihatan kok dalam kehidupan bermasyarakat. Dia ringan tangan dalam menebarkan nilai-nilai kebaikan, menjadi manusia yang bermanfaat. Dia nggak pernah pilih kasih dan pandang bulu. Maaf lagi nih, ini faktanya. Saya lebih seneng ngomong fakta aja dah daripada ngomong ngawang kemana-mana. Faktanya nih, maaf. Tadi yang saya bilang, kita puasanya tekun, sholatnya rajin, tapi mau berbuat baik sering pilih kasih, sering pandang bulu. Saudara yakinlah, kalau mau berbuat baik sering pandang bulu, lah yang enak yang banyak bulunya. Siapa? Monyet. Ngapain gua bantuin lu? Lu bukan keluarga gua. Ini kan faktanya begitu tuh. Ngapain gua tulungin lu? Lu kemarin kagak nyoblos gua. Begitu tuh. Padahal orang, lagi-lagi saya katakan, yang ibadahnya berhasil, sholatnya berhasil, dia tebarkan kebaikan, nggak pernah pilih kasih dan pandang bulu. Kenapa? Dia sadar betul kok kebaikan yang dia kerjakan manfaatnya bukan nyenengin Allah. Ibadah itu keperluan kita, bukan buat nyenengin Allah, tapi kembali buat diri kita. Kalau kita berbuat baik sama orang lain, zohirnya boleh jadi orang itu menerima kebaikan yang kita lakukan, tapi hakikatnya kita sedang berbuat baik bagi diri kita sendiri. Itu dibentuk dari ibadah yang kita kerjakan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, Allah cinta kepada orang yang rajin ibadah. Tapi Allah lebih cinta lagi kalau ada anak muda yang rajin ibadah. Orang tua rajin ibadah, Allah seneng. Tapi ini enggak istimewa. Tuh orang sholatnya rajin banget ya. Tuh orang ke masjidnya tekun banget ya. Itu orang getol banget ibadahnya ya. Umurnya berapa? 70 tahun. Biasa, enggak istimewa. Pandangan mata udah lamur, kulit udah pada kendur, gigi atu-atu pamit pada mundur. Kalau nggak mau memperbanyak ibadah, lagunya masih kayak preman aja, mau ngapain? Betul? Allah cinta kepada orang yang rajin ibadah, tapi Allah lebih cinta lagi anak muda yang rajin ibadah. Nah, saya nggak mau ngayap jauh-jauh dah. Ini subuh sampai jam berapa pidatonya ini Pak? Sampai jam berapa? Jam 7. Ya lu kagak bayar nawar sampai jam 7. Yang Allah cinta, yang Allah senang, kebalikan nih saudara nih, iblis bencinya bukan main. Tadi saya katakan Allah cinta betul sama anak muda yang rajin ibadah. Iblis benci banget ngelihat anak muda rajin ibadah. Dengan berbagai macam tipu daya, muslihat, iblis nyebar ranjau supaya anak muda jangan sampai rajin beribadah. Kenapa? Iblis paling benci tuh. Diriwayatkan dulu ada anak muda rajin ibadah, ganteng. Bu, anak muda ganteng rajin ibadah, ibu demen apa enggak? Oh, Allah paling demen sama anak muda kayak begini nih. Sebaliknya, iblis kasak-kusuk nyebarin ranjau, ngatur strategi supaya anak muda yang rajin ibadah ini terperosok, terjerumus kepada lembah dosa. Satu hari anak muda yang rajin ibadah itu jalan-jalan, kenalan sama perempuan cantik, wayu, semok.
demplon. Apalagi dah bahasa Jatimulya tuh. Ketemu sama perempuan cakep di pinggir jalan, terjadi obrolan, ngobrol mereka di pinggir jalan tuh. Rupanya iblis menebar ranjau tuh dari segala arah, saudara. Nggak kena kita digoda oleh sifat sombong, oleh harta. Nggak kena kita digoda oleh harta, oleh jabatan. Nggak kena oleh jabatan, oleh perempuan. Hei, perempuan, ngobrol di pinggir jalan. Dari ngobrol di pinggir jalan pindah ngobrol ke depan rumah. Dari ngobrol di depan rumah pindah ngobrol ke dalam rumah. Dari ngobrol di dalam rumah lah pindah lagi ngobrol di dalam kamar. Di kamar, pintu kamar ditutup, dikunci, kuncinya dicabut oleh wanita tersebut. Ini anak muda yang rajin ibadah gelagapan. Mbak, buka pintunya dong. Kata perempuan ini, kamu mau kemana? Iya, saya mau keluar. Pintu saya bukain, asal kamu mengerjakan salah satu di antara 3 permintaan saya. Apa, Mbak? Pertama, tuh ada pedang. Ini ada anak kecil. Ambil tuh pedang, bunuh anak kecil tersebut. Kalau saya nggak mau bagaimana, Mbak? Yang kedua, kamu zinah sama saya. Kalau saya nggak mau juga bagaimana, Mbak? Yang ketiga, ini ada botol minuman keras nih. Ambil, minum sampai habis. Ayo pilih salah satu, kerjain di antara 3 permintaan saya. Anak muda yang rajin ibadah mikir, ambil pedang bunuh anak kecil, menghilangkan nyawa, dosa besar, nggak mungkin saya kerjain. Yang kedua, zina, merusak martabat orang, menyangkut hak orang lain, nggak mungkin juga saya kerjain. Yang ketiga, ada botol minuman keras. Nah ini nih yang dosanya paling kecil nih. Lihat, minuman keras dianggap dosanya paling ringan, nggak menyangkut hak orang lain. Kalau membunuh menyangkut hak orang lain, kalau berzina menyangkut martabat dan hak orang lain. Tapi dia menganggap minuman keras nggak ada urusannya sama hak orang lain, dosanya paling ringan menurut dia. Dia ambil sebotol minuman keras, dia minum, dia tenggak sampai habis. Apa yang terjadi? Nggak berapa lama kemudian akalnya dipengaruhi oleh alkohol. Dia ambil pedang itu, dia bunuh anak kecil, lalu dia nodai gadis tersebut juga. Hampir waktu yang bersamaan, 3 dosa besar dikerjakan karena strategi dari setan. Nih kan sekarang nih, bener kata presiden kita nih, Indonesia lagi darurat nih, strategi setan. Judi online, strateginya iblis tuh. Lah coba dah, berapa banyak rumah tangga yang hancur gara-gara judi online. Berapa banyak kemudian anak-anak yang jadi broken home karena orang tuanya terjebak kepada judi online. Ini strategi iblis. Udahan minuman keras, narkoba, pantas kalau dalam satu makalah dinyatakan pantas kalau kemudian minuman keras dan narkoba ummul khobais, jadi biang keroknya dosa dimulai dari situ tuh, minuman keras dan narkoba. Ini strategi buat ngancurin. Ya Allah, sekarang tuh Bang paling gampang buat ngancurin Islam. Nggak perlu ngerubuhin Masjid Raya Jatimulya, nggak perlu. Buat ngancurin Islam nggak perlu ngelarang-ngelarang pesantren, nggak perlu. Cara paling simple menghancurkan Islam, racuni generasi mudanya. Ini yang terjadi nih, nggak kita sadari aja, tapi ujung-ujungnya ke arah sana. Kalau generasi muda Islam sudah dihancurkan dengan minuman keras, narkoba, judol,
dan lain sebagainya, maka tinggal tunggu saja satu generasi terpotong, maka selesai Islam di Indonesia. Makanya kita ikutin di media, judi online, minuman keras dan narkoba dipangkas nongol lagi, dipangkas nongol lagi. Begitulah strategi untuk menghancurkan Indonesia. Satu itu ya, Allah cinta kepada orang yang rajin ibadah, tapi Allah lebih cinta lagi ada anak muda rajin ibadah. Yang kedua, Allah cinta sama orang yang gak sombong. Nah tadi itu saya bilang, nilai sholat, nilai ibadah kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, menjauhkan diri dari perilaku sombong. Allah cinta kepada hambanya yang gak sombong, tapi Allah lebih cinta lagi ada orang kaya yang gak sombong. Nah ini beda. Kalau orang biasa nggak sombong, ya pantas kagak ada yang disombongin. Bener apa enggak? Tapi Allah lebih cinta lagi ada orang kaya yang nggak sombong. Nah tadi saya katakan yang Allah cinta, iblis kebalik tuh, bencinya setengah mati. Iblis benci kalau ada orang kaya yang nggak sombong. Iblis seneng ada orang kaya yang sombong. Lebih seneng lagi iblis ada orang miskin sombong. Nah, tuh iblis paling demen tuh. Tinggal di pinggir kali ngagul. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, itu yang kedua. Yang ketiga kata Imam Ghazali, Allah cinta sama orang kaya yang ringan tangan, demen bederma. Allah cinta tuh. Orang kaya macam ini dia sadar betul harta yang dia miliki bukan punya dia semua, di dalamnya ada hak orang lain. Maka orang kaya yang rajin berderma, dia menjadikan dirinya prinsipnya prinsip keran. Keran itu dia nyimpen air bukan buat dirinya sendiri, tapi buat orang yang memerlukan. Ini orang kaya macam ini dia sadar betul nih, di dalam hartanya bukan punya dia semua, tapi ada hak orang lain. Maka dia ringan tangan mengeluarkan hartanya, menyantuni fakir miskin, yatim piatu, membantu orang-orang tua jompo, menyantuni janda-janda tua. Janda muda udah banyak dewan penyantunnya. Maka orang kaya yang semacam ini dia sadar betul hartanya dia keluarkan di jalan Allah. Allah cinta banget sama orang kaya kayak begini nih. Tapi Allah lebih cinta lagi ada orang biasa-biasa tapi dia juga mau ikut bersedekah. Sekarang kita lihat, orang kaya sedekah 5.000, orang biasa sedekah 5.000, sama-sama duitnya, sama-sama nilainya, tapi boleh jadi pahalanya lebih besar di sisi Allah orang yang biasa-biasa. Kenapa? 5.000 buat orang kaya cuman dapat bayar parkiran doang, betul apa enggak? Tapi buat orang-orang biasa 5.000 bisa menyambung hidupnya sampai entar sore. Tapi dia sanggup menyedekahkan itu di jalan Allah. Orang kaya begini, orang biasa macam ini, Allah cinta betul. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, pantas ya kalau Nabi menganjurkan kepada kita umatnya nih. Karena memang luar biasa keutamaan amalan sedekah. Kata Nabi, terangi alam kuburmu. Ya Allah, nih yang hadir di Masjid Raya Jatimulya ada nggak 50 orang nih? Hah? 100 orang ada? Lebih? 200 orang? 2.000 orang. Campur yang goib dikali-kali.
Ratusan orang yang pagi ini hadir, nih maaf ya, ini kan semuanya calon-calon penghuni kubur nih. Betul? Makanya Nabi ngingetin kita, terangi alam kuburmu. Ya Allah, kuburan yang bakalan pasti kita tempatin rupa-rupanya menurut hadis ini sunyi, sepi, gelap, peteng. Apa peteng tuh? Kuburan yang bakalan kita tempatin itu sepi, sunyi, gelap gulita. Terangi alam kubur kalian. Dengan apa? Kata Nabi, perbanyaklah amalan sedekah waktu kalian hidup di alam dunia. Oh, dari hadis ini bisa kita simpulkan amalan sedekah, amalan baik, manfaatnya akan kembali buat diri kita. Termasuk amalan sedekah, manfaatnya buat diri kita, bukan buat orang lain. Dia jadi lentera, jadi pelita, jadi cahaya yang pasti akan menerangi alam kubur kita masing-masing. Ustadz, saya sedekah 1 juta Ustadz. Insya Allah cahaya kuburnya terang, lampu neon. Ustadz, saya sedekah 100.000 Ustadz, patromak. Ustadz, saya sedekah 10.000 Ustadz, lilin. Ustadz, saya sedekah 5.000 Ustadz, pentol korek. Lumayan masih remeng-remeng kelihatan juga itu. Pantas kalau Nabi ngajarin kita, ngingetin kita amalan sedekah yang akan menerangi. Rupa-rupanya itu jadi lentera, pelita, cahaya yang kita lakukan di alam dunia berupa amalan sedekah. Allah cinta kepada orang kaya yang rajin sedekah. Tapi Allah lebih cinta lagi ada orang biasa-biasa, dia mau ringan tangan ikut berderma, dia salurkan itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, hitungan sedekah nggak kayak hitungan matematika. Hitungan Allah beda sama hitungan matematika. Kalau hitung-hitungan matematika ya boleh jadi begitu hasilnya. Saudara punya uang 10.000, dipakai sarapan bubur 5.000, kira-kira uang saudara kurang tinggal berapa? Tinggal berapa? 5.000. Itu hitung-hitungan matematika. Tapi amalan sedekah, hitung-hitungan Allah beda. Nabi menjamin bal yazdad, ditambah. Hitung-hitungannya dari mana? Hitung-hitungan Allah, nggak pakai logika. Contoh sederhana nih, ini nggak pakai logika nih, tapi bisa dicerna dengan akal pikiran kita. 1 ditambah 1 sama dengan, itu matematika, hitung-hitungannya tuh. Sekarang hitung-hitungan sosial. 1 orang takut ditambah 1 orang takut sama dengan 2 orang setengah berani. Beda hasilnya saudara. Kalau 1 ditambah 1 jelas jadi 2. Itu hitungan matematika. Hitungan sosial enggak begitu. 1 orang penakut ditambah 1 orang penakut sama dengan 2 orang setengah berani. Dia takut lah tadi kalau sendirian. Kalau ada temennya sama-sama penakut, udah setengah berani. Betul apa enggak? Lah coba tambahin lagi sama 1 orang penakut. 1 orang penakut ditambah 1 orang penakut ditambah 1 orang penakut sama dengan 3 orang berani. Kemana penakutnya? Pergi udah. Yang kumpul 3 orang penakut. Kalau 3 orang penakut kumpul jadi 1, lah berani juga, geroyokan namanya. Betul apa enggak? Hilang perasaan takutnya karena udah ada temennya. Hitungan sosial berbeda dengan hitungan matematika, apalagi dengan hitungan Allah.
Amalan sedekah ini hitungannya Allah. Dikali 10, dikali 7, dikali 100, masih dijanjikan lagi oleh Allah, yudhaifu liman yasha, dilipat-lipat gandakan. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, jadilah kita 3 kelompok yang Imam Ghazali nyatakan: orang yang rajin ibadah, orang yang rendah hati, dan orang yang ikut beramalan sedekah, menebarkan kebaikan. Mulai pagi ini ayo kita azam yang kuat. Bapak Ibu saudara-saudara, mau memperbanyak ibadah? Oh, yang jawab 30 orang. Saudara-saudara, mau memperbanyak ibadah? Mau menjadi manusia hamba yang dicintai Allah? Mau memperbanyak amalan sedekah? Bawa uang berapa? 5.000. Masuk kebun binatang aja tiketnya gocap. Masuk kebun binatang tuh tiketnya 50.000 paling kecil. Itu juga ujung-ujungannya lihat monyet. Masa lihat Fikri Zainuddin MZ 5.000, mahalan monyet ketimbang saya itu. Nah, kita tahulah amalan sedekah itu kan yang penting ikhlasnya. Bener apa enggak? Soal gedenya mah nomor 1. Lah buat apa sedekah kecil kalau kagak ikhlas? Mendingan sedekah gede tapi ikhlas. Ada ibu-ibu ngomong, Ustadz saya pengen ikut sedekah, cuma pagi ini ndilalah saya nggak bawa duit Ustadz. Nah ini penting nih, jangan dibiasain mau ke masjid, mau datang ke majelis taklim kagak bawa duit. Kita ini mau rekreasi ke puncak, bawa duit 2 juta, halah khawatir masih takut kurang. Bener apa enggak? Nih kan tadi saya bilang nih, kita semua nih bakalan ke akhirat. Enggak bawa duit, nekat. Ibu yang kadang pagi ini enggak bawa duit, enggak apa-apa dah. Nanti petugas kotak amal ngiter sampai depan ibu, ibu pinjem dulu sama yang sebelahnya tuh. Kalau yang sebelahnya sama-sama kagak bawa duit, ya udah dah. Ibu pura-pura aja masukin tangan ibu ke dalam kotak amal. Tapi jangan mungut yang di dalam. Kagak nyumbang mungut lagi. Mana petugas sudah siap? Dimulai dari saya dulu sini.